Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan mata kuliah sistem ekonomi tentang konsep ataupun sistem ekonomi praklasik barat yang diwakili oleh ide pemikiran Aristoteles ya. Nah, Aristoteles ini merupakan murid dari Plato yang sama-sama hidup di 400 sampai dengan 300 tahun sebelum Masehi atau 43 abad sebelum Masehi ya. Nah, ide dasar dari Aristoteles adalah berseberangan dengan ide dasar ekonomi politiknya Plato. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa setiap individu itu dibolehkan atau memiliki hak di dalam kepemilikan sumber daya ekonomi ya. Dengan alasan bahwa dengan kemampuan kepemilikan sumber daya ekonomi itu akan menjadikan bisa bertahan hidup ya, bisa menjalankan perekonomian tanpa harus tergantung pada orang lain. Nah, jadi inti dari ide ya pemikiran Aristoteles adalah apa? Yaitu pemikiran atau ide tentang kapitalisme ataupun individualisme. Karena manusia memang harus mandiri, harus bertahan hidup, maka dia harus menguasai setiap sektor-sektor ataupun setiap sumber daya ekonomi ya. Nah, dari sini muncul sebuah yang namanya ide pemikiran tentang kapitalisme barat ya, berlanjut dengan sedemikian jauh dan memunculkan ide-ide bagaimana perdagangan sudah menjadi sebuah alasan yang tidak dapat dihindarkan, karena kapital itu hanya dapat berlangsung dalam sebuah proses industrialisasi dan perdagangan ya. Nah, kemudian di dalam ide pemikiran Aristoteles ada satu yang penting ya, bahwa karena setiap individu dibolehkan ya untuk menguasai setiap sumber daya ekonomi, maka akan muncul sebuah persaingan ya, persaingan yang ketat di mana yang bisa menguasai pasar maka dia akan menguasai perekonomian ya. Kemudian bagi yang kalah maka dia akan terlempar dari sebuah persaingan di dalam pasar itu sendiri ya. Nah, teman-teman yang saya muliakan dan semoga rahmati, ide pemikiran ekonomi Aristoteles memang berseberangan dengan ide pemikiran Plato. Namun demikian, keduanya memiliki harapan yang sama ya. Komunisme dan juga kapitalisme sebenarnya sama-sama memunculkan sebuah ide yang besar, yaitu welfare ataupun kesejahteraan. Hanya berbeda caranya ya. Hanya berbeda jalan, di mana Aristoteles memunculkan sebuah ide kapitalisme atau individualisme sebagai jalan untuk mencapai sebuah harapan welfare, sementara Plato itu melalui sebuah ide kolektivitas ataupun komunisme. Nah, kawan-kawan, di dalam mata kuliah ini mahasiswa harus berpikir secara kritis ya, ide Plato dengan kolektivitas, komunisme, kemudian ide dasar dari Aristoteles adalah ide yang dibahas tentang bagaimana pemahaman kepemilikan setiap individu yang dibolehkan di dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi. Tentu harus disikapi dengan sangat kritis ya. Ya, apakah ide Plato dengan kolektivitasnya, dengan komunismenya, kemudian ide Aristoteles dengan kepemilikan individual atau kapitalismenya itu dalam hal seberapa besar bisa menjamin orang itu dapat sejahtera? Mana yang paling kuat? Mana yang paling memungkinkan orang dapat hidup sejahtera? Tentu akan sangat berperan ya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem keadilan ya. Jadi ketika negara ya menguasai sektor perekonomian, kemudian memberikan sebuah alasan kepada masyarakat untuk boleh berpartisipasi ya dalam sektor privat, maka akan muncul sebuah keseimbangan. Ya, negara memang boleh untuk mengambil alih semua sumber daya ekonomi, tetapi untuk hal-hal yang bersifat privat yang tidak dapat diselesaikan oleh negara, maka partisipasi rakyat atau masyarakat swasta di dalam penyediaan barang-barang privat itu menjadi sebuah hal yang sangat memungkinkan adanya sebuah partisipasi masyarakat. Tidak harus selalu negara mengambil alih dan menyampingkan ya sektor privat di dalam pengelolaan ekonomi tersebut. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.